Pernah nggak sih kalian janji pada seseorang terus kalian lupa menepatinya? Waduh, kalau aku janji nanti aku balas chat, terus 3 hari kemudian baru aku balas, itu termasuk nggak? Kalau kata aku sih termasuk sih ya. Soalnya dari hal sederhana tersebut kita bisa kayak belajar memenuhi janji, menjaga lisan, menjaga aib orang lain, dan mensyukuri nikmat. Yang pertama adalah menepati janji. Janji di mana kesanggupan kita untuk melakukan sesuatu pada seseorang. Contoh gampangnya, misalnya aku buat janji sama Anda untuk mengerjakan tugas jam 4 sore, Kalau lebih dari jam 4? jam 5, Jam 6, dan akhirnya besok. Nah, kalau itu sih contoh yang tidak baik ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 34 bahwa sesungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya, kalau kita tidak bisa membuat janji, janganlah kita berjanji kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Nikmat bukan hanya uang, harta, dan barang mahal. Ilmu, keluarga, kita bisa bangun tidur, itu termasuk nikmat dari Allah. Berarti kalau dapat nilai bagus, jangan cuma bilang gue emang jago. Betul, kita juga harus tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan tetap rendah hati. Nih, aku nemu hadisnya nih teman-teman. Allah berfirman dalam hadis Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi, bersyukur bukan cuma ketika dapat sesuatu yang kita mau, tapi kita juga harus menyadari banyak hal baik yang sudah kita miliki. Selanjutnya adalah menjaga lisan. Lisan memang kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Bener, salah ngomong dikit bisa jadi masalah satu kelas tuh. Nah, maka dari itu, sebelum kita berbicara, kita harus berpikir perkataan kita bermanfaat dan tidak menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berbicara baik atau diam. Jadi, kalau nggak bisa berkata yang baik, Lebih baik diam. wah, aku harus belajar banyak nih. Bukan hanya kamu, tapi kami. Nah, yang terakhir adalah menutup aib orang lain. Aib merupakan perbuatan yang tidak ingin diketahui oleh orang lain karena perbuatan itu adalah perbuatan yang menurutnya aib. Misalnya kalau kita tahu kesalahan teman atau relasi juga tuh. Ya tidak, kalau memang teman kita butuh bantuan, sebaiknya kita membantu secara pribadi, bukan mempermalukannya di depan banyak orang lain. Nah, Nabi Muhammad pernah bersabda, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya dari dunia ataupun akhirat. Jadi, menjaga privasi dan kehormatan teman juga termasuk hal yang baik. Nah, selanjutnya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, jika kita berjanji untuk mengerjakan tugas, kita harus menyelesaikannya tepat waktu. Yang kedua, bersyukur dengan cara menggunakan nikmat yang kita punya untuk hal-hal yang baik. Yang ketiga, menjaga ucapan, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak berkata kasar. Keempat, tidak menyebarkan kesalahan atau rahasia orang lain kepada seseorang. Intinya, jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada otak kita saat mau mengunggah sesuatu ke sosial media. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bagaimana memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menjaga aib orang lain adalah merupakan akhlak baik bagi seorang muslim. Nah, keempatnya bukan hanya dipelajari, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak yang baik bukan cuma terlihat saat kita berbicara tentang kebaikan. Tetapi, ketika kita berperilaku pada muslim lainnya, Jadi, mulai sekarang, Kalau sudah janji, tepati. dapat nikmat disyukuri. kalau berbicara, jaga lisan. Kalau tahu aib orang lain, jangan disebarkan. Karena menjadi muslim yang baik bukan hanya tentang apa yang kita tahu, tapi apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jadilah orang baik.